Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Chandra Anggara Diputra di playlist Bridge Builder untuk buat website. Nah, di part kelima ini kita akan bikin halaman websitenya. Nah, sebelumnya kita sudah buat header, sudah buat footer. Nah, sekarang kita bikin halaman websitenya. Kita langsung ke laman di sini ya. Nah, teman-teman sudah tahu di sini kita sudah bikin beranda. Nah, langsung saja ke sini, edit dengan Bricks. Nah, tentu sebelum untuk bisa membuat halaman ini, kita klik kanan dulu ya. Saya sempat lupa untuk mengatur posisi postingan ini. Ini bukan beranda, tapi ini adalah halaman blog. Kita ubah dulu agar yang tampil pertama kali adalah halaman beranda. Caranya adalah teman-teman silakan ke pengaturan ini, lalu ke menu membaca. Di bagian ini teman-teman atur lamannya statis, tandanya pilih tanda seperti itu ya. Oke, kita save perubahannya, kita close lagi. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Tentu saja ini memang karena belum dibikin ya halaman websitenya, jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ke sini. Sekarang kita klik bagian, kita tulis di sini hero section. Hero section maksudnya sebuah perkenalan ya, seperti ini. Sini saya mau bikin warna biru di latar belakangnya ya. Oke, seperti itu ya. Saya simpan aja biar warnanya nggak usah saya otak-atik lagi. Nah, seperti ini. Apa yang mau saya tampilkan? Ya, saya tampilkan foto diri saya beserta perkenalan singkat di sini ya. Oke, kita ke kontainer di sini. Kita pastikan arahnya ini horizontal ya. Lalu kita tambahkan dua blok, satu dua, siap. Lalu di bagian ini saya mau tambahkan perkenalannya itu ada di posisi kiri kalau pakai desktop. Oke, ini misalnya tentang saya. Lalu ini gambar, kasih nama biar jelas. Ini saya tambahkan dulu judul, tambah, dan juga teks kayak ini ya. Oke, di bagian ini kita atur dulu warnanya. Begitu penting. Oke, nah, di bagian ini saya ingin buat sebuah tips sederhana saja. Untuk setiap halaman hanya boleh ada satu tag HTML yang namanya H1. Yang ini ya. Lihat di posisi kiri ini ada H1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, H1 ini hanya ada boleh satu di satu halaman. Jadi kalau sudah ada H1 di sini, maka di bawahnya seterusnya boleh H2, H3, H4-nya berapa banyak pun boleh. Tapi H1 itu hanya satu saja. Seperti itu. Nah, ini saya hapus. Nah, di bagian ini saya ingin tampilkan sesuatu yang menarik. Kenapa saya pakai Bridge Builder? Nah, kita klik data dinamis di sini. Lalu tulis post title. Post title-nya akan jadi seperti beranda. Dinamis ya, sangat dinamis. Karena nggak cocok kita buat data dinamisnya, misalnya ini site judul situs. Nah, seperti ini ya. Judul situsnya adalah Chanstore. Ya, karena websitenya adalah Chanstore itu sendiri. Nah, di sini kita bisa tulis juga tagline situsnya. Caranya bagaimana? Hapus ininya. Dan di sini ada data dinamis. Nah, kita cari yang namanya situs ini. Lalu tagline. Oke.
Setelah itu klik save. Kita lihat apa yang berubah. Kita beresin dulu catanya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Website portfolio Mas Chan. Nah, seperti itu. Sangat dinamis, cukup enak dan fleksibel. Nah, tapi karena kita tidak hanya sekedar bikin tagline di sini ya, kita tulis aja di sini terkenal selamat datang di nama saya Angga Panggara Putra ya online. Saya lebih gampang sebut secara kalau dunia nyata saya biasa dipanggil Chandra atau Angga. Itu aja ya, perkenalan singkat saja seperti itu. Kita save di sini dan di sini saya oke, setelah itu gambar ya, di sini kita tambahkan. Mau gambarnya kita tampilkan dalam bentuk background atau gambar yang langsung dari sini. Kita pilih yang gambar saja. Di sini kita pilih gambar. Gambarnya saya buat ya. Oke. Nah, ini agak terlalu besar ya sayangnya memang gambarnya. Tapi kita bisa akalin ya. Caranya ke sini, ubah resolusinya dulu. Kita atur ya ke yang normal ya. Yang normal ini kalau teks HTML-nya kita buat figure. Posisinya ini agak terlalu kita buat ke tengah gambarnya. Nah, lalu kalau resolusinya dirasa masih terlalu besar, teman-teman bisa atur di sini ya. Saya tulis ini rasio aspeknya 1:1. Ini bagian fill-nya kita buat dengan cover. Kalau bahasa Indonesia-nya tutup. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini cukup. Lalu kita coba buat sesuatu ya. Bisa tidak buat bundar. Kita ke batas atau bayangan kotak. Klik batas. Lalu radiusnya kita ubah ke 100. Nah, jadi seperti ini ya radiusnya. Oke. Kita bisa buat ini bundar. Kita klik send. Kita refresh. Tampil jadi seperti ini. Bisa nggak kalau di tampilan mobile yang tampil itu gambar dulu baru ini? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah teman-teman lihat ke sini ke kontainer. Lalu bagian ini dibuat balikan. Salah. Bukan dibalikan. Tapi ininya buat bungkus terbalik. Atau ini. Atau bagaimana sih? Bungkus terbalik. Kita coba. Dan seperti ini ya rupanya. Kita coba begini. Oke. Save. Kita inspect. Nah, posisinya ini kan ada gambar saya di sini. Dan ini nama atau biodata di sebelah kanan. Kalau kita ubah resolusinya ke HP, maka tampilannya terbalik. Jadi seperti ini. Betulnya yang saya inginkan adalah sebaliknya ya.
Kita coba atur lagi di sini, kita balikkan ini ya. Oke, kita ke kontainer, kita balikkan. Atau begini, kita buat begini, kita balikkan, kita klik save. Kita refresh. Nah, nama ada di posisi ini. Kalau sudah di sini di tampilan device, maka tampilnya jadi seperti ini. Ini tips singkat ya. Oke. Selanjutnya saya mau masukkan beberapa website yang sudah saya buat sejauh ini. Saya tulis aja bagian-bagian ini ya. Sini project web container, saya bikin 2 blok, 1, 2. Nah, kali ini posisinya agak atas ke bawah. Ini saya kasih judul project, lalu ini tambah judul seperti ini kita biarkan H2 ya, lalu kita tulis di sininya layanan yang saya miliki atau layanan saya. Kita atur dulu ininya supaya ke tengah seperti ini. Di bagian blok ini, nah, kita akan buat yang menarik. Menariknya bagaimana? Kita akan bikin 3 list ya, 3 list yang sangat fleksibel tergantung ukuran layar. Bagaimana caranya? Simak terus di sini. Ini kita tulis dulu grid ya. Kita akan buat grid. Lalu tambahkan blok di sini. Kita kasih nama blok ini adalah list project gitu ya. List project. Nah, kita pertama setting gridnya dulu. Nah, untuk bagian gridnya, tampilan ini diubah dari yang tadinya flex ke grid. Dan tag HTML-nya kita ubah ke UL seperti ini. Nah, di bagian ini ada spasi ya, seperti ini. Kita hilangkan spasinya. Kita ke tata letak. Di sini ada 40. Kita bikin 0. Dapat lagi. Oke. Lalu kita kembali ke sini. Ini jaraknya kita atur. Kita ubah ke M. Ya. Atau car space. Seperti ini. Lalu grid template kolomnya bagaimana cara ngisinya? Teman-teman lihat baik-baik tulisannya. Kita buat creative kurung buka kurung tutup, tulis dalamnya auto strip fit, lalu kasih koma, kasih spasi sedikit 1, terus tulis min max seperti ini ya. Lalu tulis lagi kurung buka kurung tutup. Nah, kurung buka kurung tutup ini kita kasih tulisan lagi. Tulislah dengan 25 REF, kasih koma, spasi 1 F. Kalau saya tulis di notepad ya supaya lebih jelas ya,
tulisannya maksudnya kayak apa. Saya perlihatkan seperti ini ya. Repeat auto fits min max 25 rem 1 FR. Teman-teman silakan screenshot di sini ya untuk bikin grid template kolom dari text builder ini. Saya hapus lagi. Bagaimana hasilnya? Kita belum lihat hasilnya. Kita ke sini dulu, tulis project. Kita tulis dua saja, icon dan judul. Judul dan icon. Begini ya. Oke. Nah, untuk judul ini, karena kita buatnya di dalam H2 layanan saya ini, maka ini teks HTML-nya harus H3, bukan H2. Karena H2-nya sudah ada di layanan saya. Ya. Setiap section, selain hero section ini, itu hanya boleh ada H2 sampai H6. H1 sudah kita buat di hero section ini. Jadi untuk project web sampai ke bawahnya lagi itu harus ada H2 sama H3 saja. H1 nggak usah bikin. Oke, kita lanjut lagi. Saya tulis misalnya marketplace begitu ya. Lalu iconnya ini saya buat ke atas biar normal. Iconnya ini saya bikin store alias toko gitu ya. Kita cari iconnya. Adanya di sini. Store seperti ini. Lalu untuk bagian ini kita buat ke tengah. Nah, begitu ya. Dibuatnya ke tengah. Lalu kita buat pembatas. Saya lebih rapi. Dan sebelum membuat pembatasnya, teman-teman bikin dulu ini ya. Klik ini, tulis aja please. Please dikasih script project. Lalu save di sini. Oke. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Caranya adalah klik gaya di sini. Lalu batasnya kita buat. Ini klik 2 kali. Lalu kita tulis di sini 0.1 em ya. Lalu gayanya kita buat solid. Lalu warnanya adalah abu-abu begini. Kelihatan hasilnya? Nah, kelihatan ya. Lalu kita belum selesai ya. Kita belum selesai. Kita atur lagi ini radiusnya biar ada bulat-bulatnya, udah terlalu tajam. Seperti ini. Nah, setelah itu ini kan terlalu rapat ya. Tata letaknya kita ubah. Ubah paddingnya. Caranya klik ini 1 kali. Lalu variabel ini kita atur ke S. Space S. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Lalu kita copy paste begini. Tambahkan di sininya X. Jadi seperti ini. Biar ada spasinya, ada jaraknya. Setelah itu klik save di sini. Lalu lihat hasilnya, refresh. Jadi seperti ini. Terus ini fleksibelnya di mana? Gitu ya. Kita buat 3 list project. Project saya bukan hanya 1. Project saya ada 2. Kita bikin yang kedua. Kita tinggal copy paste saja di sini. Duplikat. Kita tulis di sininya list project yang kedua. Di nama yang beda. Namanya adalah jasa pembuatan
sebetulnya saya juga punya satu lagi ya, profesi saya sebagai pebisnis agen edukasi bisnis ya di Entrepreneur ID dan MEU Academy. Cuman memang belakang ini lagi sibuk di konten website ya, jadi agak sibuk ya. Nah, kita bikin lagi satu lagi di sini, this project 3. Kita kasih nama, lalu di sini kasih nama lagi, namanya belajar seperti ini. Jadi agak rapi tampilannya ya. Kita klik save, maka tampilannya jadi seperti ini. Ini mau bisa dibikin 3 atau 2, kayak gimana caranya? Nah, sangat mudah sekali ya, sangat mudah. Tinggal ubah ke bagian backnya, lalu ini kita tulis yang tadinya 25 rem jadi 20 rem. Hasilnya seperti ini. Kita klik save, jadi seperti ini. Maksudnya 20 rem itu apa ya? Nah, 20 rem kalau kita hitung dari kalkulasi matematika, 1 rem itu sama dengan 16 pixel. Maka teman-teman bisa lihat di sini, saya tadi tulis 20 rem. 1 rem itu sama dengan 16 pixel. Jadi 20 dikali 16 sama dengan 320 pixel. Benarkah? Coba kita inspect di sini ya. Ini mumpung videonya panjang. Ini video. Nah, kita inspect di sininya saja salah satu. Begini. Kita klik. Belum diklik ke depan. Di bagian ini. Oke. Nah, berat di sini. Seperti ini ya. 28 pixel paddingnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini 324 pixel. Cuma ada komanya 78. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa angkanya nggak bulat? Karena ya fleksibel. Menyesuaikan ukuran layout website teman-teman. Website layar teman-teman yang pakai, yang teman-teman punya. Aduh, maaf, ini lagi agak kurang konsen ya. Nah, kita inspect lagi di sini ya. Sebagaimana responsifnya website ini. Kalau kita geser ke sini, otomatis ini bakal jadi dua row, 1 baris. Seperti itu. Kita kayak gini lagi, bakal jadinya otomatis. Tidak bakal keluar dari batas. Itu enaknya pakai Bricks Builder. Kita kembalikan lagi ke 10.000. Oh, afwan, minta ada suara di. Oh, maaf, ada sedikit pembicaraan tadi ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Nih, layanannya. Seperti itu. Nah, ini tulisannya nggak terlalu besar ya, tapi ya. Nah, kita ubah. Kita buat di sini gayanya. Typography. Variabel. Tulis M. Nah, teks M di sini. Begitupun yang lainnya. Itunya kita buat bagian kita buat save, lalu di refresh, hasilnya rapih. Nah, ini logonya masih sama, dan logo ini bisa disematkan link ya, link layanan kita. Caranya ke icon, ini salah satu icon di marketplace misalnya.
ada pilih jenis tautan. Nah, kita custom URL, lalu ke saya cantumkan alamat website saya, buka di tab baru seperti ini. Saya tulis layanan Mas Jan, lalu di sininya kita tulis biasa menggunakan website, saya arahkan ke WA ya. Kita buat lambangnya juga ini ya. Dan yang terakhir untuk menutup video kali ini, di bisnis ya, kita tulis aja mungkin back ya. Ini backnya agak terlalu lucu, kita cari backnya yang seperti ini. Bisnis. Oke, tautannya adalah belajar bisnis, itu linknya sama ada di website Mas Jan Digital, juga ada tersedia. Kita klik save, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke, itu saja videonya kali ini ya, untuk pembuatan page builder. Insya Allah kedepannya kita bisa melanjutkan pembahasan tentang page builder berikutnya. Silakan subscribe channel ini untuk bisa dapat tips membuat website menggunakan page builder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.